Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani Febrianti dengan NPM 0227 2211 004. Jadi di sini saya akan membahas tentang akuntansi untuk operasi cabang. Baik, pembahasan yang pertama tentang akuntansi untuk operasi cabang. Jadi salah satu cara ekspansi perusahaan adalah melalui pertumbuhan internal. Selain pertumbuhan yang terjadi perusahaan, juga memperluas usahanya, membangun lokasi membangun lokasi penambahan. Ketika operasi dijalankan lebih dari satu, maka lokasi yang berbeda dapat diistilahkan sebagai agen penjualan. Yaitu agen penjualan ada cabang, pabrik, sejumlah istilah lainnya. Kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu perbedaan antara agen penjualan dan cabang. Yang dimana agen penjualan adalah agen penjualan atau sales agensi biasanya tidak beroperasi secara ekonomi, tetapi bertindak sebagai kantor pusat atau home office. Agen penjualan biasanya memanjang dan mendokumentasikan contoh produk, menerima pesanan dan mengatur pengiriman. Dari agen penjualan tidak menyimpan stok persediaan, pemilihan produk dan pengiklanan dengan pemberian kredit, pemberian kredit dan penagihan hutang. Jadi kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu kantor cabang, yang dimana kantor cabang atau branch office biasanya memiliki otonomi lebih luas dan memberikan berbagai layanan yang lebih besar dibandingkan agen penjualan, walaupun tingkatnya berbeda dengan perusahaan individu. Sebagai cabang biasanya menyimpan stok barang dagang dan memenuhi pesanan pelanggan. Di beberapa perusahaan, cabang menjalankan fungsi pemberian kredit secara mandiri, sementara untuk di beberapa perusahaan lainnya, pemberian kredit ditangani oleh kantor pusat. Jadi kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu sistem akuntansi dan entitas akuntansi, yang dimana agen penjualan umumnya tidak mengelola sistem akuntansi keuangan, tetapi melainkan hanya menyimpan catatan yang cukup dalam usahanya. Kantor pusat mengelola sistem akuntansi, sedangkan transaksi-transaksi agen dicatat oleh kantor pusat. Sementara di pihak lain, sebuah cabang sebagian besar mengelola sistem akuntansi keuangan yang lengkap. Jadi ketika catatan akuntansi cabang terpisah dikelola untuk tujuan internal seperti tanggung jawab akuntansi dan evaluasi kinerja. Dalam akun-akun yang ada di cabang dari kantor pusat harus digabungkan dalam penyusunan laporan akuntansi eksternal. Kita masuk ke pembahasan yang kelima, akuntansi untuk agen penjualan. Jadi untuk beberapa jenis transaksi, ayat jurnal yang dicatat oleh kantor pusat sebagai berikut. Di sini misalnya kantor pusat mencatat transaksi agen berdasarkan faktor penjualan, catatan pengajian dan dokumen voucher kas kecil yang disediakan oleh agen penjualan. Transaksi lainnya dapat dicatat berdasarkan dokumen sumber lainnya yang diserahkan ke pihak eksternal secara langsung ke kantor pusat. Misalnya perusahaan yang memberikan jasa seperti gas, listrik, air, dan telekomunikasi. Untuk
ke agen dapat mengirim tagihan langsung ke kantor pusat. Di mana kantor pusat umumnya mencatat aset pendapatan aset pendapatan dan beban tiap-tiap agen secara terpisah. Hal ini untuk mengontrol aset dan menyediakan informasi untuk menilai kinerja tiap-tiap agen. Kita masuk ke pembahasan yang terakhir. Baik, kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu sebagai contoh asumsikan kantor pusat untuk agen penjualan. Jadi diasumsikan bahwa PT Cemara sebuah produsen struktur modular dan Parisi yang berbasis di Jakarta membangun sebuah agen di Surabaya. Catatan ayat jurnalnya di sini transaksi menyewa tanah untuk fasilitas penjualan. Ayat jurnalnya pembukuan kantor pusat, sewa dibayar di muka agen sebesar 50 juta Surabaya. Perbaikan prasarana agen, membangun dan melengkapi gedung untuk parabot dan perlengkapan kantor agen, di mana fasilitas penjualan dengan seharga 21 juta. Surabaya, peralatan agen Surabaya untuk mencatat transaksi agen penjualan yang khas pada pembukaan kantor pusat di sini ilustrasi pada figur 17 datar 1 yang dimana kas sebesar 16 juta rupiah. Kas dicatat sebesar 16 juta rupiah yang dimana 117 dicatat sebagai kas kecil agen penjualan. Yang dimana dicatat kas kecil adalah agen Surabaya yang kas yaitu sebesar yang kas untuk mentransfer kas ke agen untuk mentransfer kas ke agen untuk dana kas kecil sebesar 2.500.000 dan 2.500.000 juga ditransfer persediaan yang akan digunakan peragaan agen Surabaya yang dicatat senilai 135 juta, yang dimana figur 17 datar 1 sebagai ayat yang dicatat ayat jurnalnya, yaitu di figur 17 datar 1 kantor pusat untuk transaksi agen penjualan. Baik, itulah materi dari saya tentang pembahasan akuntansi operasi cabang. Itulah sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.